Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Rahmat. Saya mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Teknik Industri angkatan 2024. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi penugasan soft skill 2025 dengan tema inilah kisahku. Mohon disimak teman-teman. Nah, disclaimer dulu, di sini saya itu nggak pintar take video, bikin konten, edit pengedit gitu. Jadi kayak ya udah kita kenalan aja ya. Kita mulai dari saya ini anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi saya anak pertama perempuan dan saya ini cucu pertama juga perempuan dalam keluarga. Sejak SD saya sudah lulus SD langsung merantau. Jadi langsung lanjut belajarnya itu di luar kota, sekolahnya di luar kota gitu. Karena di tempat saya tuh kayak kurang pendidikannya. Nah, tapi jangan pikir karena sejak lulus SD saya sudah hidup mandiri, terus untuk kedepannya saya bisa untuk apa-apa sendiri gitu. Karena pada kenyataannya tidak. Nah, pas lulus SMA, jadi saya SMA ini di Jogja ini, di Bantul, di Muhiba. Nah, saya lulus SMA bingung mau ngambil jurusan apa kuliah kan. Udah banyak konsultasi ke banyak pihak, ke guru, ke ustazah, ke orang tua pastinya, ke tante, pokoknya semua banyak sekali pihak-pihak yang ikut serta gitu dalam pengambilan keputusan. Terus udah nih, saya kayak udah membuat keputusan kayaknya mau ambil psikologi deh. Kayaknya itu diri saya tuh bakalan mampu, bakalan pas di situ. Tapi ternyata tidak. Orang tua saya tidak mengizinkan, tidak merestui. Orang tua saya, keluarga saya maunya saya masuk di kesehatan, terutama kedokteran. Nah, pada saat itu nih, itu perang pokoknya, komunikasi antara anak dan orang tua itu jadi tidak baik. Kan saya waktu itu masih di pondok. Jadi kayak setiap telepon itu yang dibahas, pembahasannya seputar perkuliahan, nanti mau kuliah apa, gimana siapa yang bakal bantu gitu kan. Karena kan saya anak pertama gitu, cucu pertama, jadi kayak ini pengalaman pertama saya. Tidak ada dalam keluarga itu yang bisa saya ikuti gitu jejaknya. Di sini saya yang pertama melangkah gitu. Terus akhirnya sudah deh, saya coba untuk memenuhi apa yang orang tua saya inginkan. Karena kan katanya insya Allah kalau restu orang tua itu ridho Allah bersama dengan ridho orang tua, jadi beriringan gitu. Jadi kalau orang tua sudah meridhoi, insya Allah Allah juga meridhoi. Jadi saya usahakan, usaha tes apa segala macam, pokoknya udah dilewatin semua. Akhirnya nggak dapat, akhirnya gapir. Saat itu ada kesempatan untuk masuk kesehatan, tapi keperawatan. Dan tante saya itu dia sudah masuk ke dokteran, beliau sudah menjadi dokter sekarang, dan beliau berkata kayak jangan dok, kalau cuma sebatas perawat jangan, mending langsung aja kalau nggak bidan kedokteran gitu. Tapi saat itu saya kayak udah capek banget gitu, usaha sana sini tetap nggak bisa. Saya juga berpikir atau ini kayaknya karena dari awal saya sudah menjalannya tidak ikhlas. Sebenarnya ikhlas, tapi ada rasa kayak ini bukan keinginan saya gitu. Jadinya Allah mungkin kayak daripada kamu tanggung-tanggung melakukannya, mending gak usah sekalian gitu. Sudah saya gapir, stres nih, kayak ya ampun, aduh capek sekali gitu kan. Saya berusaha itu sendiri di Jogja ini sendiri, betul-betul sendiri, tes kesana kesini sendiri, tidak ada sanak saudara di sini. Jadi merasa kayak betul-betul sendirian gitu. Terus sampailah di titik lelah gitu kan. Tapi tuh alhamdulillahnya masih ada Allah yang kayak ngasih petunjuk lagi, ngasih pandangan lagi kalau kamu itu nggak sendirian gitu. Terus ada satu waktu saya telepon bapak saya. Terus beliau bilang kan, nggak apa-apa dok, nggak apa-apa kak,
kamu sudah usaha, yang penting kamu udah usaha, gimana hasilnya itu serahin aja sama yang di atas. Bapak ngomong kayak gitu. Sejak saat itu tuh kayak, oh iya nggak apa-apa, ini udah usaha, ini bagian dari usahaku, bagian dari ikhtiarku, jadi nggak apa-apa. Mungkin memang ini hasilnya, mungkin usahaku itu belum maksimal, makanya hasilnya seperti ini gitu. Terus bapak juga bilang kayak, udah nggak usah terlalu dipikirin, namanya juga rezeki gitu kan, itu kan termasuk rezeki ya, jadi kayak mungkin itu belum rezekimu, kata bapak kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya udah mulai semangat lagi, walaupun saat itu gapir ya. Jadi kayak yang bikin berat gapir itu karena kalau di kampung saya, anak perempuan yang pulang ke rumah tidak melanjutkan pendidikan itu tuh kayak gimana ya, di pandangan orang-orang tuh ya seperti itu. Jadi saya tuh merasa berat gitu, saya tuh kayak nggak mau pulang dalam keadaan seperti ini, itu yang bikin berat. Perkataan orang-orang apa segala macamnya itu yang saya pikirkan, tapi kenyataannya tidak kok, tidak. Jadi di sini mungkin ada hikmahnya ya yang bisa kita ambil, kayak nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang penting kita sudah usaha. Dan jangan menyerah, jangan pernah merasa sendiri. Banyak sekali orang-orang yang sayang sama kita, banyak sekali orang-orang yang peduli sama kita. Bahkan walaupun kita merasa nggak ada nih orang yang peduli sama kita, yang nggak sayang sama kita, tapi percaya Allah itu selalu sama kita gitu teman-teman. Jadi inilah kisahku. Sekarang aku berada di UAD, berada di kampus kita tercinta ini. Kita syukuri apa yang kita dapatkan sekarang. Alhamdulillah. Sekarang di sini saya enjoy. Bismillah bisa bertahan sampai akhir. Bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.